Jadi gini, Karang Taruna ini adalah sebuah wadah untuk perkumpulan anak muda berorganisasi. Nah, Karang Taruna itu memang lahir di DKI. Itu tepatnya di Kampung Melayu pada tanggal 26 September 1960. 3, 2, 1, salam gledek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sang Gledek, apa kabar kalian semua? Sehat dong? Hari ini jumpa lagi bersama podcast Sang Gledek. Obrolan serius, santai dan berenergi pastinya bro. Hari ini alhamdulillah gue ketemu seorang tokoh pemuda di DKI 1 yang alhamdulillah sahabat gue sudah datang di tempat ini bro. Kita ngobrol bareng. Siapa dia? Bah, Muhammad Mul. Apa kabar Mul? Alhamdulillah, nggak ada Bu. Oke, Mul apa kabar? Alhamdulillah. Keluarga. Ya, keluarga alhamdulillah sehat. Sekarang kita sama-sama sudah punya anak 3 nih. Kita bareng-bareng sama Bro Didi gitu. Jadi kita sama-sama di pergerakan alhamdulillah. Berkat doanya Bung Didi saya jadi orang tua DKI gitu. Bisa aja nih Bung. Nah, Bung, gue enaknya Bung apa ya? Muhammad Mul apa Kimung sih? Kimung aja lah, Kimung. Biar enak. Gue kaku jadi kalau Mul. siap. Ya, enakan Mung aja. Ya. Gini, Bang Kimung. Ya. Saat ini kan lo aktivitas nih di Ya. Karang Taruna. Ya, menurut gue sih wajar lo mendapatkan jabatan saat ini ya. Ya, Artinya amin. karena konsistensi lo di organisasi. Ya. Nah, saat ini apa sih yang lo mau kembangkan setelah menjadi ketua Karang Taruna DKI? Siap. Alhamdulillah. Jadi gini, Bung Didi, kami di Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta memang lebih terfokus untuk menciptakan sebuah lapangan pekerjaan dengan konsep gini. Kami bentuk yang namanya Jacob, Jakarta Harapan. Kita pengen Karang Taruna itu di DKI sudah lagi tidak seperti organisasi kaleng-kaleng yang mohon maaf hanya mengandalkan proposal ngecrek-ngecrek gitu. Kita nggak mau, kita pengen Karang Taruna ini harus lebih kreatif, karena di masa-masa umur-umur kita ini teman-teman pastinya kreatif dan setelah kreatif pastinya mereka produktif. Nah, setelah produktif pasti akan ada kemandirian. Nah, ini yang kita coba untuk bangun. Nah, dari Jacob ini kita membuat ilustrasi akan ada yang namanya Jackpen, artinya Jakarta Pengecatan. Di sini kita kerjasama dengan beberapa vendor-vendor untuk cat, baik cat semprot maupun cat-cat yang lain. Ini kita lakukan pelatihan tentang pengecatan. Karena gini, kita melakukan pengecatan satu motor bodi yang biasanya 1,5 juta, ini setelah diajarkan mereka cuma beli cat dan modal hanya 300.000. Nah, ini kan keuntungannya lumayan. Tapi kalau tidak diajarkan skill, mereka nggak mungkin bisa. Kedua, kita punya yang namanya Jackmon, Jakarta Montir. Jakarta Montir, kita melihat pangsa pasar di luar itu cukup luas. Ya, artinya bukan hanya di luar. Nah, di depan rumah kita, pastinya tetangga kita punya motor. Jadi, samping kanan kita punya motor, samping kiri punya motor. Nah, ini pastinya mereka akan melakukan yang namanya pergantian oli. Melakukan pengecekan, baik ganti ampas rem atau apa. Bahkan kita sekarang lagi ada program gura motor. Nah, di gura motor ini kita selalu ajarkan teman-teman bagaimana mencari peluang uang untuk teman-teman bisa bertahan hidup di masa pandemi COVID. Makanya kita buat Jackmon. Artinya Karang Taruna saat ini diharapkan menjadi satu organisasi yang akhirnya teman-teman di Karang Taruna punya kewirausahaan. Betul. Sehingga terjadi yang disebut kalau dulu Bang Sandi bilang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Nah, betul. Sebelum jauh ke sana, baik nih Bung Kimung, Siap. sahabat-sahabat Sang Gledek nanya, Karang Taruna ini organisasi apa sih yang di tiap kelurahan, tiap RW itu pasti ada. Siap. Jadi kayak sayur tanpa garam nih kalau nggak ada Karang Taruna. Siap. Ini sebenarnya Karang Taruna lahir tahun berapa sih, marwahnya apa gitu? Oke. Jadi gini, Karang Taruna ini adalah sebuah wadah untuk berkumpulan anak muda berorganisasi. Nah, Karang Taruna itu memang lahir di DKI. Itu tepatnya di Kampung Melayu,
pada tanggal 26 September 1960. Nah, ini merupakan momen bahwa Karang Taruna lahir di DKI karena melihat adanya kesenjangan sosial, baik itu di kalangan anak muda pada khususnya. Nah, pada umumnya adalah lingkungan sekitar. Nah, pada saat itu Pak almarhum Pak Ghazali selaku Ketua Karang Taruna pertama di DKI Jakarta itu melihat bahwa anak muda cuma gedreng-gedreng, cuma apa-apa lah. Akhirnya berkumpullah mereka untuk membentuk sebuah yang namanya wadah pengembangan kesosialan di lingkungan masyarakat. Makanya lahirlah Karang Taruna. Nah, disinilah kami di Karang Taruna, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, sekali lagi menekankan bahwa ayo kita buktikan bahwa Karang Taruna lahir memang berguna untuk masyarakat. Nah, gue agak tertarik nih ketika gue sering lihat Instagram Pak Ketua nih tentang TV Karang Taruna. Memang gue lihatnya memang hari ini kan milenial, digitalisasi dan arus informasi selalu ada di internet dan lain. Nah, kepikiran nggak sih teman-teman Karang Taruna DKI bikin satu film tentang Karang Taruna, ya seperti kalau di sini kayak yang terkenal tuh Upin Ipin, tapi menceritakan sejarah Karang Taruna pakai karikatur gitu, pakai cerita kartun gitu ya. Nah, menurut lu gimana sih? Jadi gini, itu memang ini luar biasa nih. Baru kita mau diskusikan dengan Bu Menteri Sosial, Ibu Risma hari ini, yang nanti mungkin siang ini kami akan bertemu dengan Bu Menteri terkait beberapa hal. Yang pertama adalah memang kami ingin adanya sebuah monumen Karang Taruna yang ada di Kebun Baru, tempat atau kantor pertama kali Pak Ghazali berkumpul. Itu akan kita bikin monumen Karang Taruna. Nah, di satu sisi kami di bidang pemuda dan olahraga serta kebudayaan ini mencetuskan ide akan membuat lomba film dokumenter Karang Taruna. Nah, ini yang akan kita siarkan di TV Karang Taruna tentunya, Bung Didi. Sehingga orang tahu. Ini kan langsung bisa menyerap. Oh, dengan cita-cita yang ringan ya. Iya. Jadi kumpul, entah itu pakai kartun atau apa. Kita pengen ada yang mau menjadi pelaku. Artinya misalkan si ini jadi Pak Ghazali, si ini jadi gitu. Wah, itu bagus loh. Iya, jadi pengen kita bikin. Nah, mudah-mudahan Bu Menteri mau untuk mengapresiasi kami dalam program ini buat bahwa Karang Taruna ini bisa ditonton. Bahkan ujungnya, goalnya kami akan membuat yang namanya Karang Taruna Go to School. Jadi di level SMA ini kami akan turun memperkenalkan tentang Karang Taruna. Karang Taruna itu apa sih? Karena rata-rata banyak menilai bahwa Karang Taruna lah adanya cuma karena 17-an, Bung Didi. 17-an karena ada korban kebakaran, mereka ngecek-ngecek itulah. Itu Karang Taruna tuh, yang lagi menta-menta tuh. Nah, kita pengen Karang Taruna bukan itu lagi, tapi Karang Taruna lebih kepada apa sih fungsi dan tugasnya mereka. Itu yang kita ingin. Jadi untuk berubah image bahwa Karang Taruna hanya pengindah kegiatan ya. Artinya sebenarnya Karang Taruna adalah Sobat Sanggledek. Karang Taruna adalah satu organisasi besar kalau menurut saya. Betul. Dari tingkat RT, RW, sampai kelurahan, sampai tingkat provinsi, sampai nasional. Sampai nasional. Beda dengan organ-organ yang lain. Dan dia selalu kalau ada kegiatan pasti Karang Tarunanya mana ya. Itu. Menurut Bung Kimong, ke depan nih, kita kan bicara milenial tentang Karang Taruna. Setelah kita buatlah yang tadi film dokumenter dan lainnya, menurut lo penting gak sih teman-teman di milenial ini perlu pendidikan dan pelatihan ke Karang Tarunaan? Kan selama ini orang pakai baju Karang Taruna tapi nggak tahu Karang Taruna itu apa ya. Kayaknya perlu ada seperti itu nggak sih? Betul. Jadi saat ini memang kami rencana akan membuat yang namanya LK, latihan kepemimpinan berjenjang. Ya, artinya gini, untuk level tingkat 1 kami akan minta kepada teman-teman kelurahan untuk Karang Taruna unitnya menjadi peserta. Karena di situ akan kita jelaskan. Karena mohon maaf, banyak juga pengurus Karang Taruna yang nggak hafal dengan Mas Karang Taruna, tidak tahu tentang Karang Taruna. Ini kan sangat-sangat ironis bahwa bangga dengan baju Karang Taruna, dengan Karang Taruna,
Cuman ya gitu, karena mungkin kayak zaman dulu kita ya kan, kita berkarang taruna nyari istri ya kan gitu. Alhamdulillah kita punya istri dari Karang Taruna Bung Didi gitu. Jadi itulah kita pengen ada perubahan dan sistem berkarang taruna, jangan cuma nyari istri nih ya di Karang Taruna. Iya makanya itu Bung Didi. Iya benar. Gue jujur aja Bung Kimung. Lagi pagi gue nyetel lagu Karang Taruna. Iya. Lagunya kayak apa sih gue lupa. Nah. Jadi akhirnya apalnya ujungnya doang. Iya. Apa yang di bawah pagi Karang Taruna. Tengahnya gue nggak tahu. Nah ini kadang-kadang wah ini kita pengen gitu. Benar. Teman-teman harus paham bahwa Karang Taruna seperti apa. Iya. Dia lahir ngapain. Iya. Dia cuman apa aja? Ya tadi ya walaupun kita zaman dulu berkarang taruna pengen nyari istri karena kita punya slogan sih sebenarnya Bung Didi. Iya. Kenapa? Kita bilang untuk para anak-anak muda atau anak-anak mudi, jadi suami terbaik itu adalah pengurus Karang Taruna. Jadi kalau nyari suami atau nyari istri yang Karang Taruna, jadi keren itu Bung Didi. Dia yakin itu pasti jiwa sosialnya tinggi. Karena apa? Dia nggak digaji aja mau dia ngurusin orang, apalagi ngurusin istri sama ngurusin suami kan gitu ya nggak? Itulah Karang Taruna hebatnya Bung Didi. Tapi mata bini gue udah melotot. Oh iya. Itu jadi gitu. Nah, artinya memang Karang Taruna ini organisasi besar. Yang gua selalu mengikuti nih Karang Taruna sampai rusun juga gua akhirnya kecemplung juga tuh dari Karang Taruna seperti karena yang gua lihat doktrin Karang Taruna itu dalam bro. Jadi biar kita udah nggak masuk ke struktural, itu jiwa Karang Taruna tuh masih ada ya, tetap masih ada nempel gitu ya. Seperti podcast ini sebenarnya salah satu edukasi gua kepada teman-teman sobat Sang Gledek bahwa ada sekali anak-anak muda yang ternyata berprestasi yang harus diangkat gitu. Harus diangkat. Nah, selanjutnya setelah milenial kita coba angkat dan kita coba sinkronkan ya ibaratnya program Karang Taruna. Nah, harapan lo ke depan apa sih Mo? Untuk Karang Taruna. Jadi harapannya yang tadi di awal bahwa gue khususnya selaku ketua Karang Taruna di Provinsi DKI Jakarta menginginkan gitu bahwa Karang Taruna itu lebih kreatif, lebih produktif dan bisa mandiri nantinya. Jadi ke depan apa yang menjadi program-program kita di Karang Taruna ini tadi ya, kita saat ini zaman milenial semua berhubungan dengan virtual, baik itu rapat mau apa kita selalu lakukan itu kan. Makanya kita akan tetap fokus kepada pembuatan dan yang pasti gini, harapan kami ke depan di Karang Taruna DKI, alhamdulillah nih Bung Didi, mungkin di sini juga perlu kita sampaikan bahwa dalam waktu dekat kami akan buat sebuah kerjasama dengan Gerakan Kepedulian Indonesia yang kita singkat GK Indonesia. Ini akan membuat suatu gerakan satu pemuda wirausaha. Artinya kita pengen ada teman-teman anak-anak muda yang lebih berpikir bahwa mereka harus punya usaha. Benar. Nah ini kami dengan GK Indonesia akan membuat kolaborasi tentang bagaimana menciptakan sebuah skill-skill yang kita tadi kolaborasikan. Mungkin di GK Indonesia punya program yang apa, kami dengan Jacobnya kita akan paduin nih. Dengan paduin mudah-mudahan di DKI Jakarta tidak lagi ada Karang Taruna yang mohon maaf ya kan kaleng-kaleng gitu. Kita pengen Karang Taruna baskom ya kan ada. Artinya Karang Taruna lebih ke baja-baja ya kan. Artinya lebih kuat untuk menghadapi masa pandemi Covid ini. Mudah-mudahan juga Covid setelah mendengar podcast kita itu Covid takut gitu ya. Amin. Jadi ya biar kita bisa bergerak lagi untuk anak muda di DKI. Nah kalau di masa Covid ini apa sih yang teman-teman Karang Taruna lakukan di tingkat kelurahan? Yang boleh sih ada yang bagi-bagiin apa gitu. Bagaimana sih? Ya, untuk Karang Taruna sejauh ini terkait masa pandemi memang kita melakukan yang namanya kolaborasi dengan pemerintah, khususnya pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan maupun kota dalam melakukan sebuah kegiatan yang tadi penerapan protokol kesehatan dengan kampanyekan 3M. Terus kita tetap selalu terus menyemprotkan disinfektan, terus tadi pembagian sembako.
Yang terakhir ini kita mendampingi vaksinasi. Ya. Artinya teman-teman yang mungkin Karang Taruna yang belum divaksin harus vaksin nih. Nah. Kenapa? Ini program pemerintah wajib didukung. Karena apa? Ini harus Karang Taruna yang lebih depan. Karena saya bilang sama teman-teman, ayo untuk Karang Taruna semua vaksin, jangan sampai tidak tervaksin. Itu sendiri harus vaksin. Saya sudah mau 3 kali nih. Karena kalau lagu kan nggak boleh 3 kali. Iya. Kita udah mau 3 kali vaksin. Jadi ya mudah-mudahan COVID bisa selesai, kita juga bisa kembali normal. Inilah tugas kita di Karang Taruna sejauh ini, Bu Didi. Nah, ini kan bertepatan dengan ulang tahun Jakarta. Siap. Yang ke 493 kalau nggak salah ya. 94. 494. Iya. Nah, 494 dan Hari Kebangkitan Nasional. Ya. Nah, lo mau ngucapin apa nih sama warga DKI dan keluarga besar Karang Taruna supaya pekan kebangkitan nasional dulu menurut gua akan identik dengan rasa kesetiakawanan nasional. Silakan. Jadi dalam ulang tahun Jakarta ini pastinya kita pengen Jakarta bangkit sesuai dengan tagline-nya. Ulang tahun Jakarta itu adalah Jakarta bangkit. Kita pengen anak-anak Karang Taruna khususnya pemuda di wilayah DKI ini bisa lebih bangkit lagi dalam menjalani masa pandemi, dan kita menuju new normalnya juga. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa ada kekuatan baru dalam perubahan tentang kesenjangan sosial di DKI Jakarta, karena kita pengen juga sesuai dengan harapan Pak Gubernur kita selaku pembina Karang Taruna di DKI yang maju kotanya bahagia warganya gitu. Nah, ini pengen kita juga sama maju Karang Tarunanya bahagia pengurus warganya, jangan pengurusnya. Kalau pengurusnya ntar mana warganya nih? Gitu. Kita juga sama, kita pengen Karang Taruna juga maju Karang Tarunanya bahagia warganya, warga Karang Taruna. Nah, karena juga warga Karang Taruna ini kan juga umurnya jelas, Iya. 13 sampai 45 itu Karang Taruna, cuma terbagi di pengurus sama yang bukan pengurus. Makanya ya kita bilang ke teman-teman, dan alhamdulillah sih Bu Didi, kita sekarang ini sudah mendata Karang Taruna di DKI Jakarta dengan KTNisasi. Jadi kita bentuk sebagai pendataan bahwa Karang Taruna di DKI ada berapa sih yang pengurus. Nah, yang nggak pengurus berapa, tapi kita pengen juga data. Karena apa? Seyogyanya Karang Taruna ini nantinya di tingkat RW pun Pak Gubernur akan memberikan anggaran stimulan untuk memancing sebuah kegiatan di Karang Taruna RW. Sehingga terjadi kewirausahaan. Nah, itulah. Nah, harapannya tadi dengan ulang tahunnya DKI nanti, terus juga kebangkitan nasional, kita Karang Taruna harus bangkit dari keterpurukan, kita harus bangkit dengan berbuat sosial. Karena ya tadi saya selalu menekankan ke teman-teman, berbuat sosial itu tidak usah takut miskin, karena yakin pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita punya jiwa yang ikhlas dalam berkarang taruna. Karena juga banyak yang nanya, ngapain sih lu mau amat ngurusin Karang Taruna, digaji kagak, diapain kagak. Cuma itu, kita ini jiwa sosial. Kenapa? Dengan jiwa sosial niscayalah Allah akan ganti. Nggak mungkin kita berbuat sosial nggak bakal ganti. Ya, contohnya mudah-mudahan nanti kan Bu Didi juga bisa jadi anggota daerah kan gitu. Gitu Bang Didi. Gini, ini menarik sekali ya, artinya maju organisasinya, bahagia warganya ya, artinya jangan sampai kegiatan sosial ini mereka malah nggak berkembang juga, percuma, stagnan. Nah, dibutuhkan namanya kewirausahaan yang mandiri. Dia kalau mau nyumbang ada duitnya, ya kan? Enak, nggak perlu minta-minta. Ya, betul. Nah, suka duka lu selama menjadi Karang Taruna sampai saat ini apa sih? Apa misalnya sore nih, bini nih, Pak lu ngapain asik udah mati dulu? Lu ada apaan sih di situ kan gitu ya misalnya. Ya tadi gue juga ngomong, apa sih lu di Karang Taruna? Suka dukanya apa sih selama ini? Iya. Yang pertama sukanya tadi kita dengan Karang Taruna punya bini, ya kan? Bini yang hebat. Karena istri yang hebat itu adalah pengurus Karang Taruna juga, Bu Didi. Iya sabar, karena dia orang dia udah pasti tahu kalau ya tadi yang seperti di awal bahwa jangankan istri diurus, orang masyarakat aja diurus sama dia, nggak digaji kan? Nah, memang dukanya yang pertama tadi waktu untuk keluarga, waktu untuk istri
tergadaikan. Artinya yang harusnya kita hari libur dengan keluarga, karena kita udah menyatukan diri dengan Karang Taruna, akhirnya kita dengan adanya undangan yang hari Sabtu, hari Minggu, bahkan hari libur pun kita kadang-kadang banyak undangan untuk teman-teman. Karena gini, kita tidak membatasi antara Karang Taruna unit RW, Karang Taruna kota, kecamatan, kelurahan yang ingin mengundang kami khususnya pengurus Karang Taruna di DKI untuk mengisi materi, untuk mengisi atau berbagi ilmu lah bahasanya. Kita siap untuk hadir. Karena apa? Tadi ini tujuan kami pengen Karang Taruna itu lebih kreatif, produktif dan mandiri gitu loh. Perlu yang ini kualitas kita. Itu betul. Jadi kalau ada teman-teman yang belum Karang Taruna, kita ajak. Iya, betul. Bukan malah kita merasa paling hebat Karang Taruna, yang mau enggak. Kita harus membangun lah. Karena ya alhamdulillah nih semenjak ini antusias Karang Taruna baik di tingkat RT, di tingkat RW ini meningkat. Bahkan sampai ya mohon maaf semua dari level RW sudah bikin KTA juga. Ada beberapa pengurus Karang Taruna kelurahan yang RW Karang Taruna unit ini dibikinin semua KTA. Karena KTA kita itu berbentuknya e-money. Bisa etol, bisa bayar parkir atau apa, dan bahkan itu KTA-nya bisa untuk bayar makan di warteg, Bung Didi. Contohnya misalnya Bung Didi punya KTA, kita tinggal KTA-nya kasih aja ke warteg, yang bayar ketua gitu. Jadi yang bayar ketua gitu, bukan digesek gitu. Yang bayar ketua, karena kita di biasa Karang Taruna begitu ya kan. Contohnya ada Bung Dodi, kepala sekretariat kita di Karang Taruna DKI, itu kalau lagi nggak bawa duit dia naro di warteg, dia yang bayar ketua karena warungnya ada di sekret gitu. Jadi begitu Bung Didi. Oke. Diminum dulu. Oh, siap. Nah, ngomong-ngomong, band lo, band anak 9 gimana kabarnya, Bro? Aduh, itu sejarah kelam dengan anak 9. Jadi anak 9 ini saat ini sudah kita nonaktif. Kenapa? Karena ada yang punya anaknya nggak sampai 9, jadi baru 3, jadi udah capek kalau mau minum 9 anak udah capek. Jadi ya alhamdulillah komunikasi dengan teman-teman anak 9 di band kita, ya walaupun ayamnya sekarang masih ayam gua mati gitu kan, itu ayamnya udah mati terus nih. Nah ini vokalis kita sekarang lagi, wah ngeri dia, lagi mau mencari istri dia. Mencari istri, mencari diri. Mencari istri dia. Kalau mencari diri udah ketemu dia dirinya deh. Bahwa sekarang udah keren Bung Didi. Waktu LDK yang bobo ayam siapa ya, lupa gua. Siapa ya? Yang LDK. Yang kalau kaget mama siapa? Siapa? Anak lu, anak RW 9. Siapa ya? Lupa gua. Siapa itu? Bini gua apa lu siapa? Neng. Neng, siapa namanya Neng? Si Yani. Yani Gasong. Mbak. Iya ya. Bini gua sampai apa lu? Oh iya. Saking penggemarnya. Iya, saking penggemar lah. Itu Bung Yani sekarang udah nggak tahu rananya. Karena si Paruk itu kan udah jadi guru bahasa Inggris dia. Jadi jadi guru ya? Jadi guru dia. Jadi ya sejarah itulah yang menjadi kekuatan kita di anak 9. Bahkan drummer kita Dedi udah tinggal di Depok. Terus juga yang basis kita udah fokus dengan keluarganya gitu kan. Jadi ya alhamdulillah lah teman-teman yang sekarang ini yang benar-benar itu juga sama. Kita pengen nih Mang Darwin, nanti rencananya kita mau bikin nih Karang Taruna Awards atau nanti Karang Taruna Awards itu penilaian pembina-pembina yang membantu fokus Karang Taruna atau ini yang baik. Jadi kita mau bikin nih Karang Taruna Award, yaitu pembina terbaik Karang Taruna tingkat unit RW yang RW. Kita nilai dan nanti yang akan memberikan hadiah Pak Gubernur. Begitu pula, nah konsep pemberian hadiahnya itu nanti kita gabungkan dengan Karang Taruna Expo. Nah Karang Taruna Expo ini tadi wirausaha yang kita bentuk, nanti dia jualan di situ. Nah dijual kita tadi ada yang namanya battle apa? Ada pengecatan helm, pengecatan sepeda, pengecatan motor. Nanti yang sudah itu kita battle. Nah hadiahnya kita berikan di situ. Nah ini sebagai menunjang kreativitas teman-teman yang sudah bisa berusaha. Kita harus kasih pangsa pasarnya nih. Jangan kita tinggalin. Karena kan biasanya dulu kita zaman dulu kan pelatihan kewirausahaan, pelatihan kapan usahanya kan gitu. Nah itu kadang-kadang. Nah ini kita pengen udah pelatihan
udah kasih usahanya, peluang usahanya, kita kasih lagi. Dan bahkan dalam waktu dekat kita nanti rencana gini Bung Didi, kita akan bikin Jakarta Coffee Championship. Wah, jadi bartender DKI nanti yang mau ikut lomba di Jakarta Coffee Championship, ayo kita akan mengadakan di Mall Peak 2 di wilayah kita, Bung Didi. Jadi nanti itu yang akan kita lomba gitu. Nah, mudah-mudahan pemenangnya nanti akan kita ajak ke Moskow untuk jualan kopi di sono. Bayangkan mana nih? Eropa. Kita Eropa dong, masa Moskow enggak, kita Moskow beneran. Jadi kebetulan ada kawan kita yang keluarganya ada di sana dan memang di Moskow itu pencinta kopi. Nah, kita pengen teman-teman yang jago bikin kopi ini kita adu nih. Nah, kami kebetulan dapat slot di sana nanti 2 stand. Nah, itu karang-karang tadi yang menang, yang lomba menang ini akan kita taruh di sana. Ya, kopinya dia nyiptainnya kopi apa nih kan gitu. Ada kreasi baru ya. Kreasi baru. Karena kan kemarin kita sempat juga nih ada yang namanya kopi bini orang. Itu kopi bini orang. Bloknya apaan kopi bini orang? Jadi nggak taunya kita mampir ke rumah orang dibikin kopi sama bininya. Jadi namanya kopi bini orang gitu Bung Didi. Gua kemarin ada ini gue makan soto, namanya soto Makassar, janda hot. Artinya jantung, daging, hati, otak, sama apa gitu. Jadi janda hot. Gua kaget juga, bini gue udah ngeliatin janda hot dong. Iya. Nah, dari jendelanya kelihatan tuh. Wah, bini gue udah siapin sepatu juga kan. Serem juga ya karena nama ya. Emang harus itu. Jadi buat menjual produk-produk ini harus yang unik-unik. Ada brandnya. Iya, ada lagi. Kita Iya, anak 9 brand. Nah, pokoknya lagunya yang gue mati terus ya kan. Gak pernah tuh ayamnya hidup ya kan. Nah, itu merupakan hal yang ini. Ada satu lagi kopi yang keren yang pernah kita minum ya kan, yaitu kopi 4. Itu kopi 4. Jadi kita kopi sama kawan yang lagi 4 sama kita gitu. Nah, jadi nggak akan canda itu. Jadi harus kita ciptakan lah. Iya, gendek ya. Gendek. Malu jadi namanya kopi 4 gitu. Nah, itu hal-hal yang harus kita angkat buat memframing bahwa ini kopi enak loh, atau ini usaha kita bagus loh. Makanya tadi momen kita, karena juga teman-teman lagi kita galakin nih yang namanya tadi Jacob itu. Tadi ada Jakarta Digital. Jakarta Digital apa? Kita melatih teman-teman untuk pelatihan desain grafis, pelatihan tentang multimedia. Bahkan sampai ada kawan yang pengen ngajari tentang bagaimana bikin animasi. Animasinya tadi kita pengen nggak kalah sama orang-orang luar lah. Iya, benar. Kita pengen dari Karang Taruna bikin animasi. Namanya si Karta nanti. Si Karang Taruna. Nah, itu. Modelnya siapa nih kan gitu. Jangan modelnya yang nggak bagus jadi modelnya. Makanya kita mau cari nih nanti Karang Taruna yang keren, kita jadiin role model sebagai animasi. Nah, kan keren juga tuh. Ide-idenya nih. Anak 9 yang masuknya modelnya. Nggak ada kayaknya. Anak 9. Paling abang sih kayaknya. Abang akan kita suruh jadi role model untuk si Karta nanti dalam aplikasinya nanti. Oke, Mung. Ya. Biasanya nih kalau podcast Sang Gledek ini ada, karena ini ada himbauan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Siap. Biasanya gua akan menutup ini dengan pantun. Oh, siap. Nah, sebelum ke pantun, apa closing lu kepada teman-teman Sang Gledek yang kemungkinan sahabat Sang Gledek ada anggota Karang Taruna? Oh iya, siap. Ya, artinya dari obrolan ini sebenarnya asik. Kenapa? Gue bisa ketemu sama teman seperjuangan dalam berkarang taruna. Karena jujur, kita berkarang taruna sama Bung Didi itu dari awal. Dari yang namanya Karang Taruna di Kelurahan Penjaringan ya waktu itu ya. Itu mati suri sampai beberapa abad tidak ada yang namanya Karang Taruna. Kami tergerak karena Bang Didi selaku ketua Karang Taruna Unit 2 RW 12, saya ketua Karang Taruna RW 9 bergerak untuk demo lurah. Kalau tidak membentuk Karang Taruna kita demo waktu itu ya. Dan malah kita yang ditantangin sama lurah Bung Didi. Ayo lu yang bentuk, kalau gue yang esain. Nah, kalau bilang di lurah kita itu waktu itu Pak Budi Santoso ya. Pak Budi Santoso, mudah-mudahan nanti Bapak bisa ini kita lagi ketemu di Pak. Nah, mudah-mudahan. Nah, harapan itu statement bahwa
nanti teman-teman Karang Taruna di DKI, ayo bantu program pemerintah tentang vaksinasi. Jangan sampai ada teman-teman tidak mau divaksin, karena vaksin ini juga penting. Nah, terus tadi galakan potensi-potensi usaha dalam berkarang taruna supaya apa, kita bisa, karena apa, tadi kita kreatif, kita harus bisa menciptakan sebuah program-program gitu. Iya, siap. Sobat Sang Gledek, gua hanya bisa menambahkan bahwa dengan kesetiakawanan sosial, mari kita bangun Indonesia dengan cara membangun ekonomi kreatif dan inovatif. Nah, gue punya pantun, pergi ke sirkuit makan soto mie. Cakep. Enggak. Cakep. Pakai baju bermotif-motif. Cakep. Jakarta bangkit di masa pandemi. Cakep. Semoga semakin maju dan inovatif. Amin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dengan podcast Sang Gledek episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk membangun channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gledek.